Kita masuk di generasi Mecin, sesi terakhir masih dari kampus Universitas Krishna Dwi Payana di Fakultas Teknik. Kita hari ini diskusi soal ekonomi digital. Tadi saya punya pertanyaan terakhir spesifik ke Mas Arka yang juga ada di DPR sekarang. Bagaimana memastikan ekonomi digital itu memang berguna untuk negara kita? Kalau kemarin isunya adalah bocor, Indonesia baru sebatas sebagai pasar. Dan bagaimana melindungi pengusaha lokal yang sekarang memang faktanya masih banyak yang bakar uang di situ untuk tetap memastikan kita bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Mas Arka silakan. Ya, ini pertanyaannya sangat spesifik sekali sebenarnya juga, dan saya hanya ingin mengulang saja, yaitu untuk menciptakan kepastian tersebut. Menciptakan keamanan tidak hanya untuk masyarakat, tapi berbagai elemen yang ada di negara ini. Saya mungkin hanya bisa memberi contoh ringan saja ini, contoh ringan adik-adik, yaitu bagaimana peran dari sebuah digital ekonomi, terutama fintech, yang membedakan. Ini pengalaman pribadi nih, dan pengalaman teman-teman saya yang seangkatan ketika saya di Australia. Kalau di Indonesia kan ada ya beberapa macam bentuk fintech yang kita bisa membayar menggunakan online langsung di mall-mall. Nah, kalau di Australia itu tidak ada yang seperti itu, tidak ada. Tidak dipegang oleh swasta, itu hanya dipegang oleh Bank Commonwealth Australia. Dan bank-bank yang lain. Jadi institusi-institusi yang sangat besar saja yang bisa memegang peran untuk keuangan tersebut menggunakan keuangan online. Malah di sana lebih terintegrasi menggunakan Bank Commonwealth Australia ini. Kita ingin membayar apa saja bisa lewat aplikasi tersebut. Teman saya misalnya ingin menukarkan dari tabungan ke deposito, tidak perlu ke bank mereka hanya by phone saja. Artinya kan sudah ada sistem yang terciptakan melalui regulasi maupun melalui encryption yang diciptakan oleh kode-kode untuk teknologi finance tersebut. Bagaimana caranya bisa orang menarik uang dari deposito dengan begitu mudahnya dalam waktu 1 detik dengan menggunakan jari saja tanpa harus ke bank dan tanda tangan segala macam. Itu kan sebuah inovasi yang luar biasa sebenarnya. Dan kalau misalnya di Australia, karena saya dulu kuliahnya di sana, itu dilindungi oleh regulasi negaranya supaya yang memegang peran seperti itu hanyalah bank-bank seperti Bank Commonwealth. Karena itu banknya bukan bank private, tapi itu bank publik, artinya BUMN di sana jatuhnya kalau di Indonesia. Ini yang saya maksud dengan keamanan-keamanan yang perlu tercipta di Indonesia. Karena yang akan merasa aman tidak hanya para pengusaha, tapi masyarakat juga akan merasa aman dan nyaman. Ini yang saya maksud tadi juga Deromi, sebenarnya saya bilang kepastian supaya nanti merasa aman untuk melakukan pertukaran uang menggunakan data, menggunakan online tersebut. Itu yang saya maksud. Ini harapan ya. Tentang definisi ya, ini perlu kita, ini masih banyak perspektif karena belum ada regulasi yang memang benar-benar menaungi soal ini. Hari ini soal pajak aja kemarin aja pro kontra, tapi menurut saya itu harus dilepas dulu karena digital ini ya memang ke depan ya harus begitu. Kecuali memang sudah dinaungi dengan badan usaha, PT misalnya, itu lain cerita. Tapi kalau UMKM ya justru pemerintah harus kasih insentif, jangan sampai dengan adanya transaksi e-commerce ini malah dibatasi dengan pajak. Justru itu harus dibuka seluas-luasnya karena ke depan lapangan pekerjaan ini tumbuh di backup dengan UMKM. UMKM bisa maju karena dengan sentuhan digital. Nah, balik lagi ke definisi, ya menurut saya ekonomi digital adalah sebuah konsep di mana kita melakukan transaksi atau perdagangan through teknologi. Jadi memang ada sentuhan teknologinya. Kalau hari ini warung kelontong yang memang memasarkan di internet itu salah satu perilaku dari ekonomi digital, Prof. Jadi menurut saya itu sederhananya, tapi dalam implementasi ini perlu kita lihat bagaimana kita ini jangan jadi objek. Jangan hanya pengguna Gojek, ya kita memudahkan kita. Hanya shifting behavior yang biasanya kita panggilnya mas-mas, hanya sekarang dengan online. Hanya begitu, tapi kita ayo kita buat inovasi yang dimana misalkan hari ini cabai misalnya, cabai. Ketika panen tiba, bagaimana kita bikin cabai ini stabil harganya?
kita bisa buat inovasi, misalkan buat sambal, ya sambelnya bagaimana. Itu kan nggak bisa akan turun harga dia. Kita bisa ekspor keluar. Ini salah satu inovasi UMKM. Jadi jangan kita hanya barang mentah yang kita ekspor. Ketika kita ekspor sambal, itu lain. Taste-nya udah lain, terus cara kita juga sudah berbeda. Jadi kalau kita lihat 2-3 tahun belakangan ini terjadi deindustrialisasi. Jangan sampai intelektual seperti kita ini cita-citanya setelah lulus hanya mau jadi driver Grab, driver Gojek. Yang katanya memang sharing ekonomi, tapi apakah mau sampai di titik itu? Jadi ketika kita implementasi dengan industrialisasi, kita implementasi dengan teknologi, ya kita harus lebih dari itu. Jangan sampai kita hanya ya tadi menggunakan lapak yang sudah ada aja. Ya hanya shifting behavior aja. Itu kira-kira Mas Patra. Oke, siap. Itu juga jadi statement terakhir di Generasi Mecin hari ini. Terima kasih Mas Tony, terima kasih Mas Arka, terima kasih untuk Bapak-bapak Wakil Rektor, dosen dari Unkris. Yang jelas untuk teman-teman yang sekarang masih berkuliah, calon-calon pekerja yang aktif nanti ya di bidang IT, 2025 perputaran uang di Indonesia 1.800 triliun, oke, 1.800 triliun. Yang kalau 1%-nya aja kalian dapetin, hidup kalian seperti di Instagram Hotman Paris. Saya Patra Gumala, terima kasih. Kita ketemu lagi di Generasi Mecin minggu depan.